Ya, kami masyarakat sipil, lebih dari 20 organisasi se-Indonesia menyatakan sikap dan seruan darurat kekerasan negara, menuntut tanggung jawab Presiden, DPR, dan Kapolri. Kami mengecam segala bentuk tindakan represi negara dan mendesak: 1. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Segala bentuk penghalangan, intimidasi, penangkapan dan penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Presiden segera mendesak dan memerintahkan institusi Polri untuk menghentikan seluruh sikap represif dalam menangani demonstrasi dan menarik mundur seluruh pasukan, batalion, TNI dalam segala bentuk penghalangan bentuk demonstrasi. 3. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh untuk menangkap, mengadili, dan memproses serta menghukum secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada masa aksi, bukan hanya sekedar meminta maaf dan mekanisme etik. 4. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap masa aksi 28 Agustus 2025. 5. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif dan militeristik Polri. 6. Tidak hanya Kapolri, institusi atau kelembagaan Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh atau total. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi. Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power. 7. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI menindak dan beri sanksi tegas dengan memberhentikan para anggota DPR RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adis Kadir, Dedi Sitorus, Nafa Urbah, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Samsudin Said. 8. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat. Bahas dan sahkan segera RUU perampasan aset yang mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Hentikan pengolahan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien dan kebijakan pajak yang berkeadilan. 9. Pihak TNI untuk tidak memasuki ruang-ruang sipil dan memanfaatkan situasi untuk merusak kondisi demokrasi lebih jauh. 10. Komnas HAM jangan hanya diam dan perlu segera melakukan penyelidikan pro justisia atas dugaan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM serius, extrajudicial killing, atau penggunaan kekuatan berlebih dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online dan kendaraan BRIMOB saat demonstrasi di Jakarta, serta kekerasan-kekerasan lainnya saat demonstrasi. 11. Komnas HAM harus melakukan pemantauan dan menghentikan tindakan pemerintah maupun aparat kepolisian yang memberikan kontrol berlebihan atas media sosial dan tindakan-tindakan pers lainnya selama aksi penyampaian pendapat sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas partisipasi publik sebagai dijamin oleh UUD 45 dan Konvensi Hak Sipil. 12. Bubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia sebab keberadaannya gagal memitigasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh aparat. Kalau ada di antara kalian yang pulangnya dibentuk dari aparat keamanan, laporkan kami. Laporkan di antara kalian yang dipersekusi DPR atau Ringkas, laporkan kami. Sekali lagi, lawan.
Ada rakyat marah protes sama DPR, ditolol-tololin saudara. Akhirnya ngerasain sendiri sekarang. Ihfad lisanaka ayyuhal insanu la yaldagannaka innahu thu'banu. Mulutmu harimaumu. Rumahmu dijarah, saya nggak membenarkan penjarahan Pak. Penjarahan secara syariat hukumnya haram. Kita nggak boleh mengambil hak orang lain, saudara. Betul atau tidak? Tapi apa yang terjadi itu karena sebab ulahnya, saudara. Rakyat lagi susah di mana-mana. Dijoget-joget di gedung DPR. Masya Allah, begitu diprotes, dia ledek. Dia bikin parodi. Joget-joget seperti Son Horek, saudara. Ada rakyat marah protes sama DPR, ditolol-tololin, saudara. Itu lagi. Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, sudah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan napas karena penyakit COVID. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara, dobrak, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. Ini ada satu orang, saudara, ternaknya Jokowi, udah 6 tahun yang lalu divonis 1,5 tahun penjara. Dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah ingkrah. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ada apa nggak ditangkap? Oh, alasan mereka, saudara, dari kejaksaan dan lainnya. Enggak, ini karena masih mengajukan, yaitu daripada PK. Saudara, saya mengajukan PK, tetap ditangkap, tetap ditahan. Saudara, sampai PK turun. Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran Kiai, walaupun PK tetap ditangkap. Siapa itu namanya itu lagi? Sylvester. Namanya siapa? Plester. Namanya Plester. Kurang ajar, udah divonis nggak ditangkap. Ada lagi alasan. Oh iya, dia tidak ditangkap, belum ditangkap karena lagi sakit. Waktu saya ditangkap, saya sedang kena COVID, saya sedang sesak napas, saya sedang sulit untuk bernapas. Bahkan begitu seminggu saya ditahan di Polda Metro Jaya, di malam hari saya kehabisan napas karena penyakit COVID, saudara. Saya sudah teriak, saya menjerit, minta itu oksigen. 3 jam tidak dibawakan, saudara. 3 jam, saudara, nggak bisa nafas kita. Saudara, akhirnya saya minta bantuan tahanan yang ada di sekitarnya. Telepon saya punya pengacara, kirim oksigen dari rumah, kirim. Akhirnya pengacara datang, saudara, dobrak, kirim oksigen, baru saya bisa bernafas, saudara. 3 jam, 3 jam sulit bernafas, itu bukan hal kecil, saudara. Ya, saya tahu, sengaja mereka tidak berikan oksigen, mereka pengen saya mati. Sebab kalau saya mati kehabisan nafas, mereka alasan, oh kena COVID. Habib Rizik sudah mati kena COVID. Kurang ajar, setan. Sekarang giliran si Plester, oh dia lagi sakit, dia kena COVID. Gua COVID lu takut. Betul? Betul? Saya tanya, kurang ajar tidak? Lalu kalau begitu adil tidak? Adil tidak? Maka itu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih. Besok kita cari, kita tangkap rame-rame, kita jeblosin kejaksaan, seret di jalan. Setuju tidak? Siap cari Sylvester, siap tangkap Sylvester, siap seret bawa ke kejaksaan. Takbir, shallu ala nabi. Yang begini susah banget ditangkap, sampai presiden takut. Kira-kira jelas ya? Udahlah, saya jangan terusin, nanti jadi ingat kita susah di penjara. Tapi alhamdulillah
Alhamdulillah saya punya mantu setia Habib Hanif. Saking setianya saya ditemenin di penjara. Alhamdulillah. Ada lagi nih Ustadz Haris nih, ini juga jamaah pengajian setia banget, ikut nemenin juga di penjara. Kita udah pesen sama Habib Hanif, udah jangan ada yang nemenin, jangan ada yang nemenin. Enggak, ngotot mau nemenin. Begitu sampai di dalam kata Habib Hanif, kayak pesantren ya. Alhamdulillah Habib Hanif Ustadz Haris sekarang udah terlatih, pernah di penjara. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Lu mau di penjara? Makan gratis. Pagi, siang, malam. Ini makan lagi susah nih. Makan 3 kali. Lu mau gak makan 3 kali gratis? Mau? Masuk penjara. Kok Habib tahu? Kan gua pengalaman. Masya Allah. Mudah-mudahan semua selamat, jangan ada yang lebih jahat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya jelaskan jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah baik, saya nggak mau panjang lebar lagi, tapi ada pembahasan yang penting. Saya minta Habib Hanif nanti setelah kita tutup rame-rame kita baca qasidah anti korupsi dalam rangka untuk melawan daripada korupsi. Setuju tidak? Ada Habib Hanif minta ini ngeteks. Terusin. Habis ini kita rame-rame. Nanti Habib Hanif yang menjelaskan isi syairnya, ngajak kita bersair rame-rame. Karena syair ini tepat nih kita bawakan sekarang, saudara, sebagai bentuk perlawanan kita kepada korupsi. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya mau undang ini semua yang ada di sini. Insya Allah hari Kamis malam Jumat yang akan datang, tanggal 4 September, malam 5 September, kami akan menggelar Maulid Akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di Jalan Raya Petamburan. Siap datang? Siap hadir? Takbir! Nah, kita akan mulai dari habis maghrib sampai isya, ada zikir-zikir yang dibaca. Habis sholat isya langsung kita baca burda. Nah, setelah baca burda, nah ini undangan yang kedua. Kami dalam acara Maulid besok akan menikahkan Sekjen DPP FPI Habib Ali Alatas. Takbir! Coba mana pengantinnya, berdiri dong. Berdiri, umat mau tahu pengantinnya. Ayo fadal. Habib Ali, gawat ini, nah ini pengantinnya. Takbir! Bu, ganteng bu ya. Nah insya Allah malam Jumat akan ada pernikahan, amin. Mudah-mudahan gak ada bakar-bakaran lagi. Begitu ada bakar-bakaran, akhirnya dilemparin gas air mata, pengantin bubar. Nah, mudah-mudahan aman insya Allah, amin. Ibu siap datang bu? Kasus ini kasus besar. Isi-isi kok, woi. Masa ngerokok, woi. Gajian. Kasus ini kasus besar. Isi-isi kok, woi. Masa ngerokok, woi. Gajian. Akhirnya panggung demo ini otomatis jadi miliknya Fufu Papa. Kalau soal pencitraan mah nggak ada lawan. Mana bisa melawan orang yang duitnya tidak berseri ada di bawah bunker. Sampai sini paham kan siapa dalang dan siapa yang diuntungkan? Bahkan kita tahu banyak juga ojol yang tamatan S1, S2, S3 ya. Tapi dari cara bicara Kang Ojol ini memang mengingatkan kita terhadap salah satu institusi yang ada di negeri ini ya, sefrekuensi lah gitu ya. Nah, pertemuan ini juga banyak dibahas oleh netizen di dunia maya, dan mereka komennya macam-macam. Ada yang komen tentang sepatu Kang Ojol yang pakai Air Jordan ya, ada yang komen juga sepatu Kang Ojol yang bertopel, ada juga yang membahas tentang baju ya, baru-baru semua ya Kang Ojolnya. Ya kita harus positif thinking aja, mungkin baru ganti baju baru gitu ya, atau baru beli on the way ke istana mungkin karena ingin menghormati Pak Wapres gitu kan, jadi beli sepatu Nike dulu, beli sepatu pantofel yang bagus dulu gitu ya kan. Ya harus positif thinking.
ternyata ojol nggak jelas yang ditemui oleh Wapres Gibran bukan anggota asosiasi resmi. Jadi ojol itu punya asosiasi resmi, lembaga terdaftar di pemerintah. Ada anggotanya sekian ribu. Nah, yang ditemui oleh Gibran itu bukan anggota asosiasi, entah siapa. Nah, jadi ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Ini siapa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Arahnya kemana? Isi pembicaraan apa? Serba tak jelas. Jadi ya seperti itulah memang ya aktivitas dan tindak tanduk Wapres yang tidak transparan. Nggak ada juga keterangan pers. Apa itu? Pertemuan apa itu? Netizen ada komentar. Kok ojolnya kok public speakingnya bagus, percaya diri dan bahasanya cukup tinggi, ada eskalasi, ada edukasi. Yang paling lucu lagi adalah itu Taruna. Kami sudah melakukan edukasi kepada taruna di wilayah masing-masing. Wow, ojol punya taruna atau ojol ngajarin polisi atau ngajarin taruna ini, saya nggak tahu. Ya jadi gini ya, kalau mau buat drama sih nggak apa-apa, kami udah biasa kok disuguhi drama, disuguhi pencitraan yang baik itu udah biasa, kami udah kenyang ya, udah kenyang dengan itu, jadi kami nggak masalah gitu. Cuma buat yang lebih meyakinkan. Kalau ada yang salah, buat dikat dulu, cut, salah, ulangi dulu, bahasanya nggak gitu, ya kan? Terus jangan sampai ada suara bocor dari mbak-mbak itu loh. Nah, buat yang lebih meyakinkan gitu, kan nggak live juga, ngapain buru-buru gitu loh. Bisa dikat dulu, ulangi gitu. Nggak apa-apa. Ini yang salah ini editornya ini. Ini sutradaranya juga siapa ini? Mempermalukan Wapres ini. Pecat. Pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ternyata benar adanya. Kali ini, seperti bapaknya, Gibran kembali melakukan pencitraan dengan seolah-olah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari ojol. Seperti yang saya katakan, bahwa pencitraan-pencitraan ini biasanya dilakukan oleh orang yang merasa memang tidak punya kualitas. Pencitraan itu dilakukan karena merasa bahwa orangnya dari sisi kualitas kompetensi intelektual memang tidak punya kemampuan apa-apa, sehingga perlu dikemas dengan bahasa-bahasa atau dengan cara-cara pencitraan seolah-olah dia mempunyai sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang polos, sifat-sifat yang lugu seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi kebohongan tidak pernah sempurna. Seperti yang terjadi ketika perwakilan dari ojol itu melakukan statement atau memberikan rilis berita kepada wartawan, di mana terselip kata aneh kalau memang dia adalah ojol, yaitu tentang kata taruna. Kebohongan selalu meninggalkan celah untuk kebenaran itu akan menemui jalannya. Silakan simak video. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was dalam hari gitu kan. Karena melihat beberapa eskalasi makin meningkat. Dan kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing, Dalam video tadi jelas kalimat taruna itu sangat aneh dan sangat janggal digunakan oleh ojol kepada para juniornya atau kepada para anggota-anggotanya. Jadi kita bisa tahu bahwa kebohongan ternyata terbongkar oleh mulutnya sendiri. Kurang ajarnya adalah pencitraan ini dilakukan di saat Prabowo Subianto sedang digoyang, sedang dihajar habis-habisan oleh isu demo yang kita tahu ada aktor intelektualnya, di mana Prabowo Subianto sedang berusaha untuk membuat kondisi ini menjadi kondusif dan mematahkan isu-isu tentang pemerintahannya. Tapi di saat Prabowo dihajar, kurang ajarnya si plonga-plonga ini membuat pencitraan dan dilakukan dengan buzzer-buzzer RP yang menyebarkan demikian luar biasa pertemuan Gibran dengan ojol. Selalu saya katakan, produk yang jelek, produk yang busuk akan coba dikemas dengan cara-cara yang mewah, dengan cara-cara yang baik. Kemasannya bagus tetapi isinya busuk. Seperti sama dengan tokoh-tokoh yang dimana ketika kemampuan intelektualitasnya itu kosong, kemampuan dia bernarasi kosong, maka yang ditimbulkan adalah sisi-sisi yang seolah-olah dia adalah humanis, sisi-sisi seolah-olah dia perhatian, sisi-sisi seolah dia adalah orang yang lugu. Ini selalu dinaikkan oleh para buzzer-buzzernya. Karena apa? Karena kosong isi kepalanya dan dia tidak mampu untuk membuat statement-statement atau membuat langkah-langkah di mana
selayaknya seorang wakil presiden seperti wakil presiden sebelumnya. Seorang pejabat negara menerima tamu dari mana? Dulu kalau saya di kementerian kan juga sering gitu. Itu yang ditunggu adalah stage-nya. Jadi adalah kebijakannya apa hasil pertemuan itu. Jadi biasanya tamunya disuruh ke depan press conference langsung, ya doorstop waktu itu. Kemudian Wapres ngomong di belakangnya 8 driver ojol. Nah itu baru benar itu yang namanya. Nah yang menarik adalah apa? Tidak ada justru statement dari Wapres, tapi ada statement dari para driver ojol itu ada. Itu ada videonya, saya nonton. Jadi itu yang menarik. Jadi ada di antara mereka itu yang bilang ya bahwa ini pertemuan ini dan nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Ada videonya. Ya, para taruna. Driver. Ya, silakan cek videonya. Betul begitu ya para taruna. Langsung aja. Gojlok sebagai calon ojol itu disebut taruna. Taruna. Jadi Keren juga ya. konyol banget ini saya bongkar ya. Jadi para taruna ada videonya udah beredar. Jadi kan konyol. Statement dari Wapres nggak ada, statement dari para taruna. Yang 8 itu kan katanya kan mewakili 4 ya. Satu Gojek itu perusahaannya namanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu bagian dari GoTo, ya kan gitu. Kemudian itu memang sudah ada di Indonesia beroperasi tahun 2010. Kemudian perusahaan yang kedua itu Grab, PT Grab Teknologi Indonesia. Ya, ini memang hubungannya dengan teknologi, makanya kan operatornya di bawah Komdigi juga. Ya, itu operasi di Indonesia itu Grab atau Grab Bike itu Jakarta Mei 2015. Kemudian ada Maxim, ya. Nah ini yang warnanya sangat-sangat kinclong ya gitu. Itu layanan taksi Maxim, itu entitas Indonesia, PT Layanan Prima Digital, itu ya, itu nama perusahaannya. Nah, yang beroperasinya 2018 ini paling baru. Ya, kemudian ada InDrive. Ya, InDrive itu dulunya InDriver, itu PT InMobil Tech Service, ya, itu mulai beroperasi 2019 ya, yang paling baru ya. Awalnya pertama itu di Medan dan kemudian sudah melibat ke 50 kota sebelum di Jakarta pada 2021. Artinya memang betul ada 4 perusahaan itu, selain ada juga yang kecil-kecil.